Syafaat, darjat tertinggi di dalam surga, setiap satu huruf 10 kebaikan, disembuhkan penyakitnya, diangkat kesusahannya, dimudahkan urusannya. Satu ayat di dalam Al-Quran, satu ayat. Apapun kesibukanmu Bapak Ibu, habis salat fardu, jangan keluar dari masjid. Apapun kesibukanmu, ada janji, ada meeting, ada urusan, lagi buru-buru, baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai, baca ayat Al-Kursi, silahkan habis itu pergi, pulang. Sungguh Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Itu baru makna yang sempurna. Kenapa? Karena memang kalau Al-Quran itu sendiri mulia, mohon maaf buat kita apa? Apa manfaatnya buat saya? Apa manfaatnya buat diri saya? Kalau Al-Quran itu mulia. Tapi karena saya belajar dan saya memahami dari beberapa hadis, pertama, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran dapat syafaat Al-Quran. Itu namanya Al-Quran memberikan kemuliaan. Setiap satu huruf kita baca akan dapat 10 kebaikan. Itu namanya Al-Quran membagikan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajar. Berarti itu termasuk kemuliaan Al-Quran. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Itu namanya kemuliaan. Jadi Al-Quran bukan sendiri mulia, tapi membagi kemuliaan buat kita semua. Syafaat, darjat tertinggi di dalam surga, setiap satu huruf 10 kebaikan, disembuhkan penyakitnya, diangkat kesusahannya, dimudahkan urusannya. Satu ayat di dalam Al-Quran, satu ayat yang disebut oleh ulama a'zamu surah, bahkan Rasulullah bersabda a'zamu surah atau a'zamu ayatan fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat Al-Kursi. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ayat Kursi. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, dijamin masuk surga. Ini baru satu ayat Bapak Ibu. Makanya saya selalu ingatkan jamaah, apapun kesibukanmu Bapak Ibu, habis salat fardu, jangan keluar dari masjid. Apapun kesibukanmu, ada janji, ada meeting, ada urusan, lagi buru-buru, baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai, baca ayat Al-Kursi, silahkan habis itu pergi, pulang. Terus gimana zikir yang lain? Tak apa-apa, sambil jalan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, sambil jalan. Naik motor, jalan kaki, tak apa-apa. Ayat Al-Kursi diusahakan, jangan tertinggal habis salat fardu. Kenapa? Jaminan masuk surga. Mau enggak Bapak Ibu masuk surga? Ini satu ayat. Ini menjadi salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran. Gimana kira-kira satu surah, suratul Baqarah? Kalau satu ayat jaminan masuk surga, kira-kira gimana suratul Baqarah? Saya belajar dari ibu saya, setiap hari khatam suratul Baqarah. Ibu saya sampai usia 40 tahun belum bisa baca Quran, masih buta huruf. Coba bayangkan. Ayah saya juga bukan ulama, tapi mereka selalu mendidik kami untuk menjadi penghafal Al-Quran. Makanya dari adik-adik saya semuanya 12, Alhamdulillah penghafal Al-Quran 10, hafal 30 juz, bukan juz 30. Berkat anaknya hafal Quran, sekarang ayah sama ibu dua-duanya menjadi penghafal Al-Quran. Yang jadi gurunya anaknya sendiri. Jadi tidak ada alasan orang berkata anaknya tidak bisa hafal Quran karena bapaknya belum hafal. Buktinya acara Hafiz Indonesia, banyak anak-anak bisa hafal Quran, tapi orang tuanya orang petani, orang awam tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ayat Al-Kursi satu ayat bisa membawa jaminan masuk surga. Termasuk suratul Baqarah menjadi jaminan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasra wa la tastati'uha al-batala." Ambillah suratul Baqarah, bacalah secara rutin, karena barang siapa yang membawa suratul Baqarah dia telah membawa keberkahan. Berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah urusannya, berkah hajatnya, berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah ibadahnya, semua jadi berkah. Barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, dia akan nyesal. Mau enggak kira-kira jadi orang yang nyesal? Jangan lewat satu hari belum selesai baca suratul Baqarah. Mohon maaf, tidak bisa, tak apa-apa, bisa berkelanjutan. Baca hari ini, berapa yang sisa, lanjut besok sampai selesai. 3 hari, 4 hari, 5 hari, tak apa-apa. Ibu saya yang sudah tua, Alhamdulillah, setiap hari komitmen khatam suratul Baqarah.
Sebenarnya mencari waktu untuk baca sangat mudah. Bukan tidak bisa khatam suratul Baqarah setiap hari. Marah tiba-tiba saya juga marah, tersinggung sama istri, anak sakiti, saling memarahi. Anak-anak kita tidak bisa diam karena banyak syaitan. Baca suratul Baqarah, Allah akan usir syaitan. Kalau syaitan tidak ada, penggantinya malaikat. Akan terasa nikmatnya sakinah, mawaddah, rahmat dalam rumah tangga. Barakahnya suratul Baqarah. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak bisa khatam suratul Baqarah, asal kita mau. Dan selalu saya ingatkan, kalau Bapak Ibu baca, jangan suka lihat halaman belakang. Ini yang membuat banyak kita hambat. Begitu lihat halaman belakang atau jumlah halaman yang begitu banyak, aduh, kapan habisnya? Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang semangat kan mau baca suratul Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wal Sadaqallahul azim. Karena sudah buka halaman, sudah melihat banyak halamannya, kapan habisnya? Dah jadi lanjut. Makanya kalau baca jangan fikirkan kapan habisnya, tapi yang anda fikirkan sedikit demi sedikit istiqomah. Baca, sudah merasa puas, tutup, nanti lanjut ketika kesempatan. Baca, jangan buka halaman ke belakangnya, jangan buka halaman belakang. Sebenarnya kalau khatam Al-Quran itu sangat mudah, sangat mudah. Saya pernah tes bagi timer membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Kira-kira enggak tahu berapa jam saya habiskan Al-Quran? Baca tilawah biasa 10 jam. 10 jam baca dalam tartil, tajwid sekaligus. Saya baca dari subuh sampai zuhur. Pas ketika masuk waktu zuhur, saya stop timernya, saya salat zuhur, kemudian saya lanjut lagi. Habis asar, lanjut lagi. Setiap waktu salat atau ada hajat, saya stop. Saya melihat total jamnya 10 jam. Khatam 30 juz. Allah berikan kita 24 jam. Saya tidak minta Bapak Ibu khatam Al-Quran dalam sehari, dalam waktu 10 jam. Tapi yang saya minta 30 hari khatam Al-Quran. 30 hari. Padahal kita bisa 10 jam bisa khatam. Tapi saya tidak minta anda 10 jam. Ada orang bertanya, apakah boleh saya baca Al-Quran sampai selesai walaupun tidak faham isinya? Boleh. Apakah saya boleh baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Boleh. Kenapa? Karena setiap satu huruf yang kita baca tetap dapat 10 kebaikan walaupun kita tidak faham sama sekali. Tetap dapat 10 kebaikan. Kalau faham terjemahan, hayati, bisa lagi amalkan, itu lagi tinggi dan besar pahalanya. Makanya kalau kita tidak bisa meraih pahala yang besar, paling tidak jangan rugi pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Ini sudah hitungannya jutaan pahala. Makanya saya insyaAllah dalam kesempatan ini memberikan metode mudah khatam Al-Quran. Mau? Siap? Tapi janji ya, diamalkan. Janji? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Ayo coba bareng. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Lagi. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Enteng kan? Bisa? Cuma saya kan tadi cerita 10 jam bisa khatam. Saya tidak minta anda 10 jam khatam 30 juz. Saya minta 1 hari khatam 1 juz. 1 hari 24 jam. Kalau anda duduk sama diri anda 1 jam, tidak usah 24 jam. 1 jam lillahi ta'ala, insyaAllah khatam 1 juz. Siap? Bagi orang awam yang merasa dirinya masih keliru bacaannya atau berbata-bata, boleh dibantu dengan setel murattal. Dari HP atau CD murattal, anda setel CD-nya dan ikut baca. Sama-sama murattal, insyaAllah tak sampai 1 jam, sudah khatam 1 juz. Kira-kira cocok? Bisa? Mau nggak lebih mudah lagi? Kita kasih lebih mudah? Hah? Kita salat setiap hari berapa waktu?
Quran seperti ini, yang modelnya sama seperti yang dicetak di Madinah, Anda bisa baca setiap satu juz ada 20 halaman. Setiap waktu salat baca 4 halaman. 4 kali 5, begitu tiba waktu Isya, sudah khatam 1 juz. Jadi tidak harus sekaligus, bisa Anda subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, Isya 4 halaman. Sudah 1 juz, karena setiap juz 20 halaman. Cocok? Bisa? Siap? Masih mau lebih mudah lagi? Masih mau. Saya sudah 11 tahun di Indonesia. Saya sudah hafal prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia memang suka yang mudah. Tidak mau yang ribet-ribet. Orang Indonesia sukanya mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Makanya saya bikin buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Sangat mudah diamalkan tapi pahalanya besar. Kenapa saya buat buku ini? Karena saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Mau yang enak tapi masuk surga. Makanya buku ini tidak laku di Arab, laku di Indonesia. Saya kasih cara mudah, insya Allah dengan cepat dan mudah khatam Al-Quran. Kalau memang merasa yang tadi agak berat, 1 hari 1 juz atau 1 jam masih berat, atau setiap waktu salat baca 4 halaman masih juga berat, insya Allah cara mudah lagi. Sebelum salat 2 halaman, sesudah salat 2 halaman. Sebelum salat 2 halaman, habis salat 2 halaman. Menjadi berapa? 4 kali 5 waktu sudah 20, sudah khatam 1 juz. Enteng? Bisa? Sebelum salat cuma satu lembar. Faham gak Bapak Ibu 1 lembar? 1 kertas. Sebelum salat 1 lembar, 1 kertas. 1 kertas. Cuma 1. Bisa? 1. Masa berat 1? Bagi orang yang lancar bacaannya, insya Allah 4 menit sudah selesai 1 kertas, 1 lembar. Insya Allah anda percaya antum bisa. Tidak usah banyak-banyak. Walaupun anda merasa semangat, masih bisa lebih banyak, tidak usah. Jaga istiqomah. Sedikit tetapi istiqomah. Daripada banyak tapi terputus. Siap? 1 lembar sebelum salat, 1 lembar habis salat. Insya Allah dirutinkan. Kapan habisnya, tidak usah fikirkan. Tapi mohon komitmen. Apapun kesibukannya, apapun halangannya, apapun hambatannya, tidak boleh ditinggal. Setuju? Kira-kira ibu cocok? Masuk? Masuk akal? Bisa diterima? Bisa diamalkan? Kira-kira masih mau lebih mudah lagi? Mau. Sudah dikasih kemudahan yang ketiga kali, masih minta yang mudah lagi. Insya Allah cara ini, 1 lembar sebelum salat, 1 lembar habis salat, itu termasuk cara termudah bagi orang yang paling malas. Mohon maaf, kalau itu pun tidak bisa, saya sudah angkat tangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya harap insya Allah anda semua bisa. Karena cita-cita saya anda semua bisa bersama-sama kita di dalam surga bersama Ahlul Quran. Makanya saya dalam safari dakwah, mulai dari kemarin Ramadan, dan insya Allah program safari dakwah akan berlanjut sampai Hari Raya Idul Fitri. Dan memang tahun ini kita khususkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Walaupun Medan, karena ada permintaan kami geser, datang ke Medan, dan insya Allah kita hari Sabtu balik untuk melanjut safari dakwah sampai Hari Raya Idul Adha di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Target kami melipatkan semua jamaah. Tidak ada yang tidak bisa menolong Al-Quran. Yang tidak bisa hafal, mohon jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, ayo mari kita jadikan saksi baik, saham wakaf kita, zakat kita, sedekah kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah mohon maaf, saya belum bisa hafal Al-Quran. Tapi ya Allah terimalah sedekah infak saya untuk Al-Quran, untuk binaan Al-Quran,
untuk bersama-sama mewujudkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. InsyaAllah saham sedekah kita akan datang hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran, dan kita bergabung bersama Ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Makanya jamaah sekalian, saya mendorong semua jamaah masing-masing usahakan punya saham untuk menolong Al-Quran, terlibat dalam program Al-Quran dari segi ilmu, dari segi tenaga, dari segi hafalan, dari segi murajaah, dari segi saham, dari segi infak, dari segi wakaf, apa saja yang kita bisa. Tunjukkan yang terbaik untuk Al-Quran, supaya nanti Al-Quran akan membela kita di sakaratul maut, membela kita saat menghadapi mungkar nakir di kuburan, akan membela kita saat dihisab, akan membela kita saat kita jalan di atas sirat yang di bawahnya ada api neraka, dan juga akan menemani kita sampai ke pintu surga. Bahkan ketika sampai ke surga, Al-Quran pun tidak akan melepaskan kita, bahkan akan temani kita sampai masuk surga dan naik di darajat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala.